kita sebenarnya kalau mau jualan jangan fokus jualan produk, tapi fokuslah jualan manfaat. Dapatkan bulu mata lentik dalam 1 minggu misalkan. Jadi prinsipnya gini, orang itu tidak peduli dengan apa yang kita jual, mereka hanya peduli kepada dirinya sendiri. Jadi kalau teman-teman jual produk murah itu jangan pakai harga murah, orang jadi ilfil gitu, kok aku beli barang murahan sih. Tapi harga spesial, kemudian stok terbatas, coba stok terbatas itu diganti misalkan limited edition gitu loh. Jadi dia akan, wah ini kalau aku beli ini nggak ada yang menyamai misalkan, atau keburu habis nih limited edition nih gitu ya. Yang pertama adalah kenapa harus beli produk Anda, dan kenapa belinya harus ke Anda gitu. Lalu yang ketiga, kenapa harus beli sekarang, tidak nanti-nanti. Orang datang ke Shopee itu lihat desain slide pertama, gambar pertama produk kita. Baru kalau dia tertarik itu akan masuk ke toko. Kalau kita fokus dekorasi toko, tetapi gambar produk pertama kita kurang bagus, toko kita nggak akan dikunjungi. Makanya belajar juga teman-teman, jangan fokus kendala ya. Apapun kendala saat ini, mungkin cuma dari HP, belum punya laptop, mungkin pas-pasan atau apa, fokus ke impian yang mau diraih, fokus habis ini pengen mencapai apa. Karena kalau kita hanya fokus ke keterbatasan kita nggak bergerak-gerak, nggak upgrade skill, nggak upgrade ilmu, nggak upgrade juga finansialnya. Teman-teman pernah nggak masuk mall, satu lantai jualan handphone semua gitu? Pernah lihat nggak? Nah seperti itu tuh yang jualan handphone di situ tuh ngerti bisnis nggak sih gitu? Orang sudah tahu ada jualan handphone banyak, kok masih jualan handphone di situ gitu? Kenapa nggak jualan pecel aja di situ gitu? Yang nggak ada yang lain gitu. Ya nggak apa-apa teman-teman, persaingan tuh membuat kita semakin ketat. Coba lihat Alfamart, Indomaret. Sudah tahu di situ ada Indomaret, kenapa di sampingnya dikasih Alfamart gitu? Itu ngerti bisnis nggak sih gitu? Jadi teman-teman nggak usah takut dengan adanya persaingan. Persaingan itu memicu semangat kita untuk jauh lebih berinovasi dan lebih berkembang lagi. Ya pokoknya kalau teman-teman masuk di dalam tim saya, siap-siaplah saya coaching dengan berbagai macam strategi, termasuk membakar semangat, termasuk menghapus mental block, termasuk juga supaya teman-teman tuh larinya kenceng. Jadi minimal di teman-teman yang join nanti di tempat saya target saya adalah teman-teman punya profit minimal 10 juta per bulan. Suara saya mas, oke. Wes, ada yang dari Hong Kong nih, beneran nih. Shiva dari Hong Kong. Terus, ya, banyak yang nunggu ya. Mohon maaf sekali, tadi nggak tahu kenapa ada kendala teknis, jadi saya tidak bisa live di Instagram saya. Sudah saya uninstall, sudah perbarui, sudah cek semuanya, tapi tetap nggak bisa. Akhirnya saya pakai IG yang jarang saya pakai ya. Pandemi ini jualan di marketplace berkurang nggak? Kalau saya sendiri meningkat karena orang mulai berjualannya di offline-nya pada tutup ya. Kalau saya sendiri, jadi orang berjualan offline-nya pada tutup, online-nya malah meningkat. Jadi orang nggak mau ambil risiko, nggak mau ke pasar, nggak mau berdesak-desakan, justru mereka pada memilih online. Dan teman-teman yang lain juga tidak ada yang mengalami penurunan tajam sih, nggak. Ya hari ini kita akan bahas tentang kaidah desain, kemudian juga tentang beberapa mental block ya teman-teman. Banyak yang punya kebiasaan, saya gaptek, saya bingung, terus saya itu nggak bisa, dan macam-macam lah ya. Nanti kita bahas kenapa sih kita kok gampang takut, mau ini takut, mau itu takut, takut salah, takut error. Nah itu kalau kita korek ada penyebabnya sih. Nah, kenapa sih yang pertama saya bahas dulu, kenapa sih kita penting banget untuk belajar desain ya? Karena di dalam bisnis online kita mainnya adalah main visual. Orang tidak memegang barangnya, tidak meraba barangnya, apakah halus tidak tahu, dan tidak mengecap rasanya, apakah rasanya enak atau tidak. Jadi belajar desain ini sangat penting sekali. Nah, desain yang bagus untuk jualan itu tidak hanya sekedar ini ya, kolaborasi warnanya, kombinasi warna bagus, tidak sekedar desainnya HD, tidak hanya sekedar itu, tetapi lebih ke kita mau belajar juga tentang apa sih yang memutuskan orang akhirnya membeli sebuah produk ya. Nah banyak sekali teman-teman yang desain hanya produknya saja, tetapi masih banyak yang kurang, bahkan dikasih keterangan pun masih belum ke arah tujuan untuk jualan. Yang pertama, prinsip dasarnya kita sebenarnya kalau mau jualan jangan fokus jualan produk,
tapi fokuslah jualan manfaat, ya. Fokus jual manfaat, jangan jual produk. Kalau jual produk itu contohnya ya produk ini kandungan vitaminnya ini, fungsinya untuk ini gitu. Tetapi untuk manfaat yang lebih bagus, yang lebih menarik orang untuk beli adalah, contohnya tadi ada salah satu yang konsultasi dosen tentang pelebat bulu mata ya. Jadi cara menambah bulu mata supaya lebih lebat, cara membuat bulu mata lebih lentik gitu ya. Nah, itu ada formula lagi yang bisa lebih mengikat orang untuk beli. Ya, misalkan desainnya ada produknya, kemudian ada bulu mata yang lentik, lalu dikasih keuntungannya gitu loh. Misalkan dapatkan bulu mata lentik dalam 1 minggu misalkan. Jadi prinsipnya gini, orang itu tidak peduli dengan apa yang kita jual, mereka hanya peduli kepada dirinya sendiri. Nah, desain teman-teman tuh harus bisa mengarah kepada apa yang saya dapatkan. Jadi konsumen, misalkan teman-teman berada di posisi konsumen, apa yang saya dapatkan setelah beli. Jadi bukan produknya yang berkualitas atau apa, tetapi apa manfaat langsung atau mungkin dalam beberapa waktu yang singkat yang akan mereka beli. Daripada tagline-nya tuh cara menyusutkan lemak dalam 5 minggu atau apa, dapatkan perut langsing dalam 1 minggu. Atau banyak yang sudah membuktikan turun 5 kg setelah 1 minggu. Nah, itu ditaruh di tagline depan, itu orang akan mudah lebih tertarik untuk beli. Ya. Jadi jangan lebih show up ke produk kita apa, tetapi apa manfaat yang mau didapat oleh konsumen dari cara kita mendesain. Itu harus kena. Dan usahakan itu kena emosionalnya, ya. Keputusan membeli dari beberapa kelas yang saya ikuti kayak hypnoselling, kayak turbo selling, kayak copywriting juga, itu untuk membuat keputusan orang beli itu sebenarnya bukan di logika. Jadi ada 2 keputusan. Yang pertama adalah logika, yang kedua adalah emosional. Pernah nggak teman-teman membeli sesuatu lalu sampai rumah nyesel? Sebenarnya tasku masih bagus sih, tadi aku beli lagi, kenapa ya gitu. Atau sebenarnya bajuku masih banyak tapi tadi kok beli ya gitu. Nah, secara logika harusnya nggak beli, tetapi secara emosional mungkin pas datang ke mall itu salesnya bagus, wah ibu bakalan tambah cantik kalau pakai ini bahannya adem banget, wih coba lah dicoba gitu, wih cocok banget, wih tasnya keren kalau dipakai ibu, ini cocok banget sama bajunya. Itu akhirnya apa? Keputusan membeli itu adalah emosional, bukan logika. Ya, keputusan tepat membeli. Seperti orang jualan mobil, dia nggak selalu berjualan spesifikasi mobilnya ya, misalkan busanya dari apa ya, terus kemudian interiornya apa. Tapi dia lebih sales yang ngerti, yang paham itu akan lebih ke menjual emosionalnya. Wah, ini nyaman banget Bu kalau buat jalan-jalan sama keluarga gitu. Kemudian kalau misalkan bapak-bapak, wah keren Pak buat berangkat ke kantor itu. Jadi yang dijual ada emosionalnya. Keputusan membeli. Nah, begitu juga dalam desain, teman-teman coba usahakan yang menyangkut emosional mereka apa sih setelah beli produk Anda gitu loh. Misalkan produk pelangsing biasanya sekarang banyak yang ditambahi kolagen sehingga ada menyebabkan kulit lebih cerah gitu ya. Nah, coba misalkan produk pelangsing banyak yang terbukti langsing dalam 1 minggu ya. Banyak yang terbukti turun 10 kg dalam 1 minggu misalkan. Plus bonus cantik dari dalam, kulit lebih cerah. Nah, itu orang baca kayak gitu di dalam desain awal itu akan berpikir, wow ini lumayan sekali itu, produknya bagus. Jadi kena di emosional konsumen. Ya, kena di emosional konsumen. Maka dari itu teman-teman jangan fokus jual produk, tapi fokuslah jual manfaatnya. Nah, di desain itu tunjukkan manfaat sebagus-bagusnya supaya calon pembeli itu mau beli, supaya emosional dia kena dan mau beli. Kemudian dalam penulisan tagline harga ya, banyak sekali saya menemui teman-teman yang garansi termurah gitu ya. Orang nggak suka beli murahan. Ya, coba ganti dengan misalkan harga ekonomis atau harga terjangkau. Ekonomis masih kurang bagus lah. Harga terjangkau. Yang paling bagus tuh harga spesial. Jadi kalau teman-teman jual produk murah itu jangan pakai harga murah. Orang jadi ilfil gitu. Kok aku beli barang murahan sih? Tapi
harga spesial, kemudian stok terbatas, coba stok terbatas itu diganti misalkan limited edition gitu loh. Jadi dia akan, wah ini kalau aku beli ini nggak ada yang menyamai misalkan, atau keburu habis nih limited edition nih gitu ya. Jadi teman-teman dalam kata-kata tagline itu juga banyak yang perlu diperhatikan ya. Tidak hanya sekedar manfaat produk. Kalau manfaat itu mending di slide berikutnya. Yang pertama itu dapetin dulu emosional konsumen, kenapa dia harus beli produk itu, terus keuntungan apa yang instan, yang segera, yang menyangkut emosional konsumen. Itu kalau dapat, itu kita gampang banget jual produknya. Kemudian kalau teman-teman jualan produk mahal, itu sebenarnya tidak ada harga mahal ya. Sebenarnya tidak ada harga mahal, yang ada itu konsumen belum teredukasi produk Anda. Nah, misalkan Anda jual produk mahal, coba diedukasi di dalam desain itu. Misalkan ini 100% katun asli, kemudian apa yang membuat ini premium gitu. Ya, jadi tidak semerta-merta harga mahal. Sama seperti kelas Baleomol ya. Kalau teman-teman tidak teredukasi, kelas Baleomol akhirnya mahal. Ngapa jualan di Shopee aja sampai segitu gitu. Tapi kalau teman-teman teredukasi, testimoninya banjir order, kemudian ilmunya bagus banget, mentornya seperti apa, supportnya seperti apa. Ketika mereka teredukasi, mereka akan menganggap, wah ternyata kelas Baleomol ini terlalu murah gitu. Jadi tidak ada harga mahal sebenarnya, yang ada konsumen belum teredukasi. Nah, ketika teman-teman jual produk mahal, coba edukasi sebaik mungkin di dalam desain itu. Kenapa sih layak dihargai produk mahal? Ya. Kemudian seperti tadi yang tentang emosional ya, tentang emosional itu teman-teman bisa memakai teknik seperti bayangkan tubuh Anda menjadi lebih langsing dengan produk ini dalam seminggu gitu. Orang akan membayangkan dulu, iya ya, jadi langsing, ada model langsingnya gitu, dia membayangkan seandainya tubuhku seperti itu. Nah, itu emosional kena tuh. Gitu. Misalkan jam tangan keren gitu, bayangkan Anda memakai jam tangan sekeren ini ketika berangkat kerja atau ketika di kantor gitu. Dia akan membayangkan, oh iya ya, kalau saya ke kantor pakai jam tangan itu bagus banget gitu. Yaitu cara mendapatkan emosional calon pembeli. Karena keputusan membeli itu banyak berdasarkan karena emosionalnya. Kemudian teman-teman di dalam persaingan itu teman-teman harus bisa menunjukkan, harus bisa menjawab ini. Yang pertama adalah kenapa harus beli produk Anda, dan kenapa belinya harus ke Anda gitu. Lalu yang ketiga, kenapa harus beli sekarang, tidak nanti-nanti. Nah, itu alasan itu harus ditemukan ya. Yang pertama, kenapa harus beli produk yang teman-teman jual? Kenapa sih aku harus beli produk ini? Itu harus terjawab. Terus kenapa aku harus beli ke teman-teman gitu loh? Kenapa harus beli ke Anda, nggak beli ke yang lainnya? Apa alasannya? Nah, itu teman-teman harus punya. Kemudian, kenapa harus beli sekarang gitu? Boleh nggak saya nunda-nunda gitu? Itu kalau terjawab di dalam desain, itu luar biasa banget. Potensi terjualnya gede banget gitu. Ya, misalkan kenapa harus beli produk Anda? Nah, singgung emosionalnya, keuntungannya apa ketika beli produk Anda. Kemudian yang kedua, kenapa harus beli ke Anda? Nah, misalkan fast respon, barang original, kemudian pengiriman cepat ya. Itu taruh di tagline desain. Lalu kenapa harus beli sekarang ya? Misalkan lagi promo ya. Kemudian limited edition misalkan, itu kan orang mau nggak mau harus segera beli. Jadi karena ketika barang bagus, pelayanan teman-teman bagus, tapi kalau dia masih mikir, masih menunda, kayaknya nggak harus sekarang deh, kayaknya nunggu gajian masih bisa, itu akhirnya nggak closing juga. Ya, jadi harus ada 3 alasan itu tadi. Kasih saran dong Om, untuk produk makanan ringan bagaimana agar emosional pembelinya nyangkut. Untuk produk makanan ringan itu kasih tagline yang menggoda. Misalkan pedas itu, misalkan pedasnya terasa disambar petir gitu, atau cocok untuk menemani kopi pagi, atau membuat suasana lebih renyah serenyah snack ini atau apa. Jadi teman-teman bisa cari tagline, bisa cari ide-ide itu misalkan di iklan produk, di Google, di desain-desain makanan yang lainnya gitu. Paling gampang itu meniru ide yang lain tetapi dikombinasi sedikit ya. Jadi emosionalnya kena ketika mereka mau beli produk itu, kayak apa sih pedesnya, kok kayaknya sambar petir tuh sepedas apa, itu kan jadi kepo kan, emosionalnya yang kena. Padahal mungkin dia sebenarnya lagi program diet itu, tetapi karena
tergoda oleh tagline akhirnya nyoba gitu. Aku soalnya suka pedes nih, dietnya lupa gitu ya. Dietnya masih bisa nanti-nanti gitu. Kemudian mengenai mental block. Nah, ini teman-teman juga sedikit mindset juga ya yang tidak kalah penting. Teman-teman harus hati-hati dalam membuat kata-kata terutama untuk diri sendiri. Ya, saya tuh orangnya begini, saya tuh orangnya begini. Itu program yang terus masuk ke dalam otak yang akan membentuk kepribadian, karakter, bahkan memprogram DNA tubuh gitu. Ketika kita sering mengatakan saya itu pelupa, ya kita akan menjadi pelupa beneran. Makanya saya jarang sekali ngomong saya lupa. Bahkan saya berusaha untuk tidak pernah mengatakan saya lupa. Saya ngomongnya saya belum ingat, sebentar saya belum ingat. Nanti ya saya ingat-ingat dulu gitu. Sehingga otak saya terangsang untuk ingat. Nah, tadi ada pertanyaan ke saya, apa yang salah dalam diri saya gitu. Kenapa saya melihat PC aja langsung bingung gitu. Nah, setiap saya lihat PC, setiap saya lihat laptop, saya langsung bingung. Itu program di dalam diri. Sebelum ke sana, saya pernah di masa saya tidak bisa minum kopi. Ya, saya nggak bisa minum kopi. Kenapa? Karena setiap minum kopi, perut saya kembung, mual, nggak enak banget. Setelah saya tahu tentang dunia sugesti, tentang NLP, gitu, akhirnya saya membenarkan program di dalam diri. Saya memprogram ulang pikiran saya bahwa mulai saat ini, ketika saya minum kopi, pencernaan saya normal, saya nyaman, dan tubuh saya tetap sehat, dan saya bisa menikmati kopi dengan sangat enak sekali. Akhirnya, setelah saya program ulang-ulang, saya ganti program lama, sampai sekarang saya bisa minum kopi. Kalau dulu minum kopi hitam, pasti langsung mual, langsung kembung, langsung wah, nggak karu-karuan gitu. Itu bahayanya program di dalam diri. Nah, kadang juga ada yang takut. Nah, takut ini teman-teman sebenarnya saya kemarin waktu ikut terapi money magnet ya. Jadi magnet terapi ya, money magnet terapi itu kita sekarang itu tidak jauh beda dengan usia kita dari 0 sampai 7 tahun. Bisa jadi teman-teman yang sekarang mengalami ketakutan yang tidak wajar dan tidak logis ya. Kok baru mulai pegang laptop aja takut sih? Emang laptop tuh kayak apa sih, kayak hantu atau tiba-tiba keluar ininya pocongnya atau apanya? Kan enggak juga. Nah, itu biasanya terjadi ketika teman-teman masa kecil itu sering dibayangi ketakutan dan kegagalan. Ini juga banyak sekali yang terjadi, orang akhirnya takut untuk melangkah, takut rugi, takut nggak balik modal, karena dari masa kecil didikannya dibayang-bayangi ketakutan. Misalnya awas jatuh, itu kegagalan ya. Jangan lari-lari, awas jatuh itu. Kamu nggak usah begini, nanti kalau rugi bagaimana? Nah, itu akhirnya kita dari kecil itu sudah terdidik dalam ketakutan, dalam risiko gitu. Jadi hati-hati ketika teman-teman yang sudah berkeluarga mengatakan kepada anak nggak boleh awas jatuh itu, jangan, hati-hati nak gitu. Dia mau lari-lari udah lari-lari yang kenceng tapi hati-hati gitu. Jaga diri baik-baik gitu. Kamu pasti bisa sampai finish gitu. Yang lebih cepat lagi. Kalau anak saya lari saya gituin. Ayo lebih cepat lagi biar dia menjadi pelari yang cepat. Biar dia tidak selalu terbayang-bayang namanya kegagalan. Itu. Kemudian kalau takut salah itu biasanya juga masa kecilnya sering disalahkan. Biasanya pernah dimarahi ketika berbuat salah sehingga dia ketika mau melangkah di masa dewasanya itu memori bawah sadar sejak kecil itu masih nyangkut tuh di sini. Masih nyangkut di bawah sadar. Nah, itu harus diberesin. Saya sendiri sebelum menekuni marketplace, saya sebenarnya sebelum pandemi ya, saya biasanya ngisi di sekolah-sekolah tuh, membereskan mental block anak-anak remaja SMP, SMA gitu, ngasih terapi mental block sampai dia bisa nangis-nangis, memaafkan orang tuanya, sampai bisa berdamai, sampai bisa akhirnya menyembuhkan luka batin ya. Karena kadang orang itu sejak di kandungan sudah kena luka batin dan itu sangat menghambat kesuksesan. Itu sedikit gambaran teman-teman tentang mental block. Jadi yang terpenting adalah bukan menyalahkan orang tua karena tujuan mereka terbaik. Yang terpenting adalah bagaimana saya memprogram ulang hal yang baik. Ya, kalau mengeluh tidak merubah keadaan, stop mengeluh. Fokus dan bergaul kepada orang yang menginspirasi. Oke, lanjut ke pertanyaan. Kasih saran buat produk fashion. Ya, fashion lebih ke tadi ya, emosionalnya kenain. Emosional konsumennya harus kena. Ya, pertanyaannya pertama adalah kenapa harus beli produk Anda? Yang kedua, kenapa nggak beli ke yang lain? Yang ketiga, kenapa harus beli sekarang? Itu harus ada di
desain thumbnail pertama. Jawaban itu harus ada. Kalau jawaban itu nggak ada, dia nggak jadi beli. Karena dia nggak ada alasan, kenapa sih saya harus beli produk ini? Itu ya. Kalau fashion apa? Yang membuat orang pengen beli itu apa sih kalau fashionnya? Misalkan bisa bayangkan betapa lebih kerennya kita memakai jaket ini, misalkan seperti itu. Ada tagline-nya. Atau mungkin yang seperti kayak produk-produk itu kan ada iklannya kayak gudang garam, pria punya selera. Nah, coba di produkmu ada seperti itu gitu loh. Hanya dipakai untuk pria maco misalkan atau seperti apa gitu. Jadi yang kena emosional mereka. Edit gambar saya hanya pakai PowerPoint ya, PowerPoint 2013. Di channel YouTube saya ada tutorialnya dan nonton dari bawah ya. Di playlist kelas desain suka-suka tonton dari bawah, jangan langsung membuat frame. Kalau membuat frame belum tahu dasar-dasar fitur-fitur PowerPoint biasanya akan kesulitan. Ini kok produknya ketutup, ini kok nggak bisa dipotong. Nah, padahal cara nutup, cara motongnya itu ada di video sebelumnya. Jadi pelajari mulai fitur-fitur PowerPoint itu untuk apa saja sih, motongnya gimana, melubangi gambar gimana, menghapus background seperti apa. Nah, setelah ikut dari awal langsung ke desain-desain seperti membuat frame, desain sepatu. Ada teman-teman yang sudah lihat desain sepatu yang saya buat di channel YouTube. Itu kan lumayan ini ya, kayak ada kesan 3D-nya gitu, kayak ada kesan 3D-nya. Jadi desainnya pun nggak hanya sekedar kayak kertas ditaruh, tapi kayak ada sepatu nongol gitu. Ya, editing foto produk itu teman-teman cari ide dulu, ide di freepik.com, lalu ketik saja produknya apa. Misalkan sepatu ya post desain post shoes gitu, pakai bahasa Inggris ya, atau template desain shoes gitu, sepatu ya, dalam bahasa Inggris. Nanti teman-teman akan lihat banyak sekali ide-ide desain. Di Pinterest juga ada, teman-teman nanti di Instagram juga ada, di Google juga boleh. Paling gampang desain itu niru untuk langkah awal ya. Tapi kalau teman-teman sudah jago, sudah biasa desain, nanti ada inspirasi bisa. Saya aja walaupun sudah beberapa kali desain, kalau dipaksa harus desain sekarang belum tentu bisa. Nyari inspirasinya nggak gampang. Tetapi kalau tinggal nyontek gampang, tinggal nyari di mana itu, tapi tidak dicontek sama persis ya. Oh, kombinasi warna ini dengan ini bagus, oh sepatunya taruh sini, jadi nggak sama persis. Kalau sama persis nanti kalau ada orang yang nyama persis akhirnya desainnya jadi sama gitu. Ya, bagaimana produk kompetitor kok muncul di bagian kamu mungkin juga suka, itu karena satu ada kemiripan gambar, yang kedua kemiripan judul. Makanya kalau bikin gambar desain yang berbeda dengan kompetitor kalau hargamu kalah. Tapi kalau hargamu menang, samain aja desainmu sama kompetitor. Nanti orang beli, kemudian dia ke bawah, kamu mungkin juga suka, itu akan ada produk kamu kalau produk kamu lebih murah. Tapi kalau kamu lebih mahal, itu desainnya harus jauh berbeda, sehingga ketika produk kamu tayang itu di bagian bawah mungkin kamu juga suka, itu tidak ada produk kompetitor yang lebih murah. Ya, makanya desain itu juga penting untuk membedakan, karena itu terbaca dari algoritma. Misalkan itu di Shopee, algoritma Shopee seperti itu sekarang. Kamu juga mungkin juga suka gitu kan. Ada produk-produk kompetitor yang harganya biasanya lebih murah. Tagline RN Store ID ya. Tagline berarti kalau di marketplace di deskripsi ya Mas, atau masukin ke thumbnail semua, apa tidak terlalu banyak. Nah, tagline itu didesain awal. Makanya tidak harus semuanya, tetapi teman-teman harus pinter membuat orang itu mau klik produk. Yang penting dia mau klik produk dulu. Kalau dia nggak mau klik produk, ya repot gitu. Karena orang tuh males untuk baca deskripsi. Nah, tampilan awal di Shopee itu deskripsi nggak kelihatan. Sama judul ya. Nah, teman-teman ketika membuat judul, itu banyak sekali yang membuat judul itu huruf besar semua. Padahal huruf besar semua, satu, itu secara ruang, itu membutuhkan ruang lebih banyak. Yang kedua itu sulit dibaca. Jadi kalau buat judul itu besar di awal, kecil seterusnya. Besar di awal, kecil berikutnya gitu. Satu kata itu hanya besarnya di awal saja, itu mudah terbaca, lebih enak dibaca, dan satu baris itu lebih banyak muat kata. Dua baris biasanya kalau judul ya, itu lebih banyak muat kata. Kalau gede-gede semua, padahal judulmu itu menjual sekali, itu nggak akan masuk banyak. Makanya tagline itu bisa pilih 1, 2, 3 atau salah satu, yang penting orang mau klik dulu.
Nah, nanti di deskripsi baru ditentukan lagi. Karena tipikal belanja orang Indonesia itu males baca, bener nggak sih? Saya aja jual produk sudah ada ukurannya, masih nginbox. Ini ukurannya berapa? Padahal di deskripsi sudah ada, bahkan di gambar. Tes-tes terjeda ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kalau masuk ke free pick, interest harus login atau gimana bang? Ya, free pick sekarang harus login. Login aja nggak apa-apa, login nggak masalah kok. Tapi jangan banyak download dulu ya, lihat-lihat dulu aja. Karena kalau downloadnya dibatasi 3 atau 5 itu kalau yang gratis, kecuali langganan berbayar. Nah, judulnya harus dibedain nggak sama kompetitor. Kalau yang pertama desain dulu ya. Desain bedain judul tergantung kompetitor. Kompetitor kalau judulnya udah optimal, kita bedain, kita malah kalah. Kecuali kompetitor nggak belajar baleomol, secara judulnya dia nggak optimal, kita punya judul yang lebih optimal, itu bisa dibuat beda gitu. Karena judul 3 kata pertama itu sangat menentukan. Nah, sekalian saya jadi ingat nih teman-teman, kalau buat judul jangan ini ya, kata-kata pertamanya COD gitu ya, terlaris termurah gitu. Jangan, apalagi belum ada penjualan, judulnya terlaris termurah, itu kelihatan banget baru awal-awal belajar jualan gitu. Kalau memang nggak terlaris, jangan duit terlaris. Dan juga ini, kan saya tadi bilang ya, 3 kata pertama itu mempengaruhi search di Shopee atau di marketplace. Nah, kalau pertama itu terlaris termurah, itu apakah ada orang nyari misalkan jam tangan gitu ya, terlaris jam tangan gitu, kan nggak ada yang ngetik gitu. COD jam tangan gitu kan nggak ada juga. Pasti ngetiknya jam tangan pria, jam tangan wanita, atau jam tangan cowok, jam tangan cewek, atau jam tangan apa gitu. Jadi bukan terlaris termurahnya. Nah, banyak sekali teman-teman yang ketika minta saran desain, saya lihat judulnya juga belum optimal. Nanti sih kita belajar bareng-bareng di Baleomol ya. Itu ada detailnya sendiri untuk riset judul. Tadi yang putus koneksi saya, kayaknya koneksi saya tadi. Saya sudah restart wifi tadi, cuman sebelum live saya sudah restart tapi kadang kualitas wifi yang saya pakai ini kurang bagus ya. Soalnya kalau telepon teman-teman mungkin ada yang mengalami telepon operatornya, silahkan restart modemnya itu. Saya nggak mau nyebut merek lah. Pokoknya jawabannya itu silahkan restart modemnya itu. Pasti teman-teman sudah hafal. Wifi-nya merek apa gitu. Sering lemot, kadang kalau ada apa, silahkan restart modemnya gitu. Wifi Indigo. Saya nggak berani nyebut merek ya. Pokoknya kalau dikomplain silahkan restart modem gitu. Kemudian kalau teman-teman desain, nah suaranya jelas, ada yang putus-putus juga ya. Nanti coba saya rekam ininya ya, apa namanya, live-nya. Ya, kombinasi warna itu akan saya bahas detail lagi next time, karena ada referensi warna yang bagus. Tapi yang penting mencolok dan cerah gitu. Jadi jangan, kalau kuning yang terang, jangan coklat ya. Kecuali mau dibuat gold. Buat gold itu harus variasi dari 3 warna, nggak bisa cuma 1 warna. Kalau coklat tuh wah, itu jadinya bukan gold. Gold itu antara coklat rada gelap, coklat rada terang, dan rada gelap dikombinasi jadi satu, itu bisa jadi gold. Tetapi kalau coklat semua itu, coklat sama biru itu nggak jadi gold. Akhirnya produknya jadi kurang bagus. Ada beberapa yang konsultasi ke saya, desainnya backgroundnya kurang mencolok. Jadi kenapa sih harus mencolok itu? Teman-teman harus paham juga ya. Kenapa sih harus mencolok? Karena ketika kita di marketplace jualannya, kita upload produk, itu kan jajar sama produk-produk lain. Nah, dengan teknik mencolok itu, mata akan tergeser untuk melihat, mengundang mata untuk melihat ke arah produk kita gitu. Misalkan produk kita agak bawah, dia akan melihat gitu. Ya, ibaratnya ada di luar sana ada sapi warnanya putih semua, ada 100 sapi lagi jalan warnanya putih, ada 99 sapi. Nah, satunya itu ada yang warna coklat, cuma satu yang warna coklat. Pasti pusat perhatian teman-teman, walaupun ada 99 warna putih, pasti akan mengarah ke yang coklat. Ini sapi kok beda sendiri ya. Nah, itu desain itu secara mempengaruhi mata, caranya seperti itu. Kebanyakan di marketplace itu backgroundnya putih, benar kan? Nah, usahakan jangan pakai putih. Kalau pakai putih, pakailah frame yang bagus. Ya, pakailah frame yang bagus, yang benar-benar framenya mencolok tetap, sehingga ketika
Karena ada produk yang nggak bisa backgroundnya nggak putih gitu. Kayak produk saya yang kain batik itu nggak bisa dikasih background warna lain. Saya coba biru nggak pas, kuning nggak pas, merah nggak pas, nggak bisa. Jadi kain batik karena produknya lebih ke arah apa ya, unik ya, nggak bisa dikasih background warna lain, harus putih. Nah makanya saya siasati dengan membuat frame yang sangat bagus gitu. Pak rumahnya di mana? Saya di Jogja, Jogjanya Sleman, Kecamatan Godean, Kelurahan Sidomoyo. Nah teman-teman yang mau belajar online pastikan tidak perlu harus dekat ya. Kita belajar online maksimalkan dari handphone. Saya akan pandu dengan maksimal banget teman-teman nanti yang join waiting list di tempat saya. Jadi bagaimana nanti teman-teman juga akan saya ajari cara screenshot layar supaya ketika tanya lebih mudah, saya menjawabnya lebih gampang. Dan saya juga tidak akan buatkan tutorial tambahan. Misalkan teman-teman ada cara yang belum bisa, saya buatkan di YouTube. Ya, saya buatkan di YouTube, saya buat teman-teman dengan bahasa pemula, dengan bahasa yang ringan, teman-teman bisa mengikuti tutorialnya. Mungkin kan masih pemula, bingung kan? Jadi harus saya ajarkan step-step dari lebih nolnya lagi ya akan saya buatkan, atau ada cara yang teman-teman belum paham, saya buatkan. Termasuk nanti kalau misalkan desain ini teman-teman masih belum bisa banget ya, saya akan buatkan lagi. Saya juga lagi belajar desain dari online ya, jadi tidak pakai PowerPoint, pakai online. Nah, nanti kalau memang hasilnya bagus saya share, tapi kalau pakai PowerPoint gampang ya pakai PowerPoint aja. Ya, jadi mulai sekarang fokus untuk jual manfaat, jangan jual produk ya, jual manfaatnya. Jual manfaat supaya orang mau beli produk, kemudian orang itu tidak peduli dengan apa yang Anda jual. Orang itu hanya peduli dengan dirinya sendiri. Apa sih yang saya dapatkan kalau beli produk itu gitu loh. Saya nggak peduli kamu jualan apa, tapi saya kalau beli itu saya dapat apa gitu. Teman-teman harus selalu memposisikan di posisi konsumen. Jangan kebalik. Kebaliknya itu seperti apa? Saya pengen menunjukkan produk saya sebagus-bagusnya gitu. Produk ini bahannya ini ya sudah uji klinis dan lain sebagainya gitu, nggak terlalu penting buat konsumen. Aku dapat apa sih kalau beli itu? Misalkan kulitku berubah jadi gimana gitu. Misalkan bulu mataku jadi seperti apa gitu. Misalkan pelangsing saya jadi seperti apa. Misalkan baju saya akan sekeren apa gitu. Ya, jadi orang tidak peduli dengan apa yang Anda jual, tapi dia peduli dengan dirinya sendiri. Supaya menarik warna desain itu gimana ya Mas? Mencolok ya. Yang penting warnanya mencolok. Teman-teman kombinasikan warna. Nanti teman-teman yang join lewat waiting list di tempat saya, yang nanti daftarnya di link yang saya bagikan, itu saya akan memberikan lebih spesifik lagi tentang desain. Jadi ide-ide desainnya akan saya lebih kupas tuntas, termasuk warnanya, bagaimana membuat warna itu kombinasinya lebih bagus. Karena ini tidak bisa diajarkan hanya lewat live atau voice note atau chat ya, harus benar-benar ditunjukkan lagi seperti apa. Tapi yang penting mencolok itu sudah bagus. Yang penting warnanya mencolok, tidak norak, tetapi adem gitu. Karena ada warna mencolok tapi norak ya. Makanya cari ide lah, jangan berpikir sendiri dulu untuk awal-awal. Jadi cari ide di mana di Freepik ada. Di Freepik itu bagus-bagus banget idenya. Keren-keren banget di Freepik itu. Mau cari ide apa? Banyak sekali. Nanti coba ya tak upload ke Instagram ya mungkin ya, atau di channel Telegram saya tentang ide-ide desain yang saya dapat dari Freepik ya. Dekorasi toko itu penting, tetapi bukan prioritas utama. Ya, yang terpenting adalah desain produk di slide pertama. Karena orang datang ke Shopee itu tidak nyari toko kita kan? Bener nggak? Orang datang ke Shopee itu lihat desain slide pertama, gambar pertama produk kita. Baru kalau dia tertarik itu akan masuk ke toko. Kalau kita fokus dekorasi toko, tetapi gambar produk pertama kita kurang bagus, toko kita nggak akan dikunjungi. Tapi kalau kita desain pertamanya itu lebih bagus, toko akan dikunjungi. Makanya dekorasi toko saya belum mendekor secara bagus toko saya, masih belum karena waktunya belum sempat. Saya fokus mendesain di tampilan awal slide, ya tampilan pertama slide. Manfaat ditaruh depan sebagai thumbnail, iya sebagai thumbnail ditaruh di depan. Manfaat yang didapatkan ya bukan manfaat
manfaat produk yang banyak banget itu jangan. Banyak sekali yang produknya manfaat, misalnya kayu bajakah itu manfaatnya ada 10, ada 20 disebutin semua. Enggak. Cukup 1-2 aja. Misalkan banyak yang penderita kanker yang sembuh dengan akar bajakah, itu sudah cukup. Nggak harus semuanya, tetapi tagline ya, tetap tagline yang membuat orang penasaran mau klik. Nah, nanti lagi lengkapnya di deskripsi gitu atau di slide berikutnya. Jadi jangan semua manfaat, misalkan madu ya ada banyak banget lalu ditulis semuanya. Jangan, 1-2 aja. Meningkatkan daya tahan tubuh misalkan, karena sedang musim virus ya. Warna apa biar mencolok? Kombinasi ya, tergantung produknya juga. Misalkan biru muda sama kuning. Terus jangan warna hitam semua ya. Hitam gelap itu nggak bagus untuk penjualan, kurang bagus. Hitam itu harus ada gradasinya, harus ada warna lain pendukung. Kalau background hitam itu orang sudah nggak tertarik untuk beli. Secara psikologi nggak bagus. Mas Bim, nama aplikasi untuk cari ide desain tadi apa namanya? Freepik, freepik.com. Nah, itu sudah dijawab bawahnya tuh, freepik.com. Semisal udah join Baleo Mall plus pilih mentor, apa mentor utama Bung Afan dan ABN ikut bimbing secara live gini? Sebulan sekali akan ada live webinar, sebulan sekali ya. Semuanya sudah ada video tutorial. Nah, kemudian mentor tambahan seperti saya itu mengarahkan aja sih, mengarahkan biar teman-teman lebih cepat. Sama kalau ada kendala, kan tidak semua orang kemampuannya sama. Kalau disamaratakan, bisa jadi ada yang punya kendala khusus, ada yang masih suka ngeluh, tapi saya begini, tapi saya tuh kalau lihat ini begini, tapi saya begini, tapi kalau manja-manja, kadang saya tinggal gitu. Jadi gini, kadang kita mau nolong orang terjebak di dalam lumpur. Kalau kita mau tarik ke atas ternyata dia lebih berat nariknya, ya kita lepas aja gitu. Tapi kalau dia mau berusaha untuk ke atas, kita tarik dan kita kuat, ya kita tarik. Sama kalau teman-teman punya mindset yang kurang bagus, saya berusaha untuk membangkitkan. Tetapi kalau teman-teman terus manja, terus membatasi diri, ya saya tinggal gitu. Tapi kalau teman-teman mau belajar bareng-bareng, Mas, aku menyadari aku punya mental block banyak, tolong dibimbing biar aku lebih optimis, lebih semangat, lebih percaya diri lagi, nggak gampang takut, nggak gaptek lagi, ya ayo jalan bareng-bareng. Ya nggak cuma dapat video ya, nggak cuma dapat video saja, ada live webinar tanya jawab nanti dengan mentor utama. Kalau dengan saya mungkin nanti live-nya enaknya di grup Facebook ya. Soalnya kalau di Zoom itu terbatas hanya 100 orang, tambah Google Plus 100 orang. Padahal yang daftar di saya sudah lebih dari 200 orang. Jadi kalau live di Zoom sama Google Plus masih kurang. Kalau mentor utama live-nya tuh di grup Facebook yang di privat, jadi tidak semua orang bisa melihat. Nah, nanti teman-teman kita juga dengan saya, nanti saya buatkan grup Facebook privat juga khusus untuk live, khusus untuk sharing-sharing. Ya, misalkan sharing-sharing semangat. Karena kan saya nggak bisa, kalau dibalas satu-satu kan kadang repot juga. Misal kita ngasih jadwal di hari Minggu jam berapa, atau mau sebulan sekali, atau mau seminggu sekali, boleh. Rendra, apakah kita harus edit semua gambar di dalam toko kita? Ya, yang penting desain pertama, slide pertama. Kalau belum sempat semuanya, waktu saya ikut Baleo Mall itu saya langsung merubah desain semua tampilan depan. Bahkan saya melakukan riset, ada yang produknya secara profit saya naikkan 2 kali lipat, tetapi karena ganti desain itu malah jauh lebih murah, jauh lebih laris, sampai pabriknya kehabisan. Karena waktu pandemi pabriknya stop produksi, akhirnya saya ubah desainnya, saya naikkan harganya, itu malah lebih cepat habis. Sampai pabriknya nggak percaya. Masa sih habis? Tak pikir nggak laku loh pada pandemi itu. Nggak tahu kalau di balik layar ada peserta Baleo Mall ya. Ya, ubah semuanya terutama di tampilan depan. Kalau sempat di belakang-belakangnya juga, tapi kalau nggak sempat, yang penting yang di depan diganti ya. Ada pertanyaan lain? 10 menit lagi kita berakhir karena hanya dibatasi 1 jam ya. Instagram ini saya tidak terlalu aktif di Instagram ini ya, karena ini hanya sebagai salah satu menarik traffic saja ke Shopee saya. Hanya memang tidak saya optimalkan. Belum sempat optimal ya.
Jadi kalau teman-teman nanti di Baleo Mall itu untuk mempraktekkan semua ilmu itu uh, mungkin butuh waktu beberapa bulan. Tapi kadang belum semua praktek itu ini apa namanya udah banjir order, belum semua dipraktekkan, baru sebagian. Saya itu baru mempraktekkan sekitar 60% dari materi itu, tapi udah lumayan gitu. Ya, supplier saya beruntung, tetapi saya juga lebih beruntung. Bersyukur bisa ikut pelatihannya Bung Apan dan Mas ABN ya. Jadi teman-teman mulai sekarang harus sering-sering afirmasi yang positif, melayakkan diri bahwa dropship itu bukan hal yang sepele. Tunjukkan ke orang-orang bahwa online hanya dari rumah ya. Celana koloran tuh bisa omset miliaran gitu. Saya pun juga punya motivasi ya, karena saya nggak punya pekerjaan juga. Jadi kalau dari orang tua ya dipandangnya saya selalu anak yang paling dikhawatirkan. Tapi saya pengen buktikan bahwa dari online ini saya bisa menghidupi keluarga dan bahkan bisa lebih gitu ya. Jadi teman-teman juga harus punya misi juga, harus punya semangat juga. Live-nya ada rekamannya nggak? Saya usahakan direkam ya, nanti saya upload di YouTube. Mas, Baleo Mall sebelumnya udah launching kah? Baleo Mall itu sebenarnya konsep baru ya. Dulu namanya bukan Baleo Mall, tapi DCM, Digital Class Marketer. Nah, karena ada konsep baru, sudah disediakan supplier, lalu ditambah lagi mentor-mentor tambahan, namanya diganti. Jadi secara nama baru launching, tetapi secara konsep pelatihan itu sudah lama. Hanya saja Baleo Mall ini lebih perfect lagi, lebih keren lagi. Makanya saya nggak sabar pengen segera launching, karena saya pengen nambah toko ya. Kalau nggak terlalu kredit ya, tapi kalau dengan mentoring saja kredit ya, nanti saya fokus mentoring lah. Nanti saya cari admin dulu untuk mengelola toko saya. Saya kok bisa kenal Bung Afan gimana sih? Saya awalnya itu nyari di Facebook pelatihan online tentang Shopee, online course Shopee gitu. Saya ketemu Facebooknya Mas ABN awalnya. Saya lihat testimoninya ini edan nih 1000 orderan gitu. Ih, omsetnya 200 juta. Ini beneran jualan apa itu sebulan segitu tuh. Akhirnya saya cari info. Nah, di kelas dulu di kelas DCM tuh harganya 3,5 juta. Dan belum ada kelas online, waktu itu offline. Di Desember saya mau ikut, tetapi karena istri hamil tua saya nggak bisa ikut. Lalu pas April ada bukaan lagi dan online, saya langsung ikut tuh 3,5 juta bayarnya. Tapi nggak nyampe sebulan sih, udah kembali modal. Dan saya belum pegang uang sebesar itu. Saya ngomong sama kakak saya, Mas, saya butuh uang 3,5 untuk ikut kelas, tapi saya yakin dalam waktu sebulan bisa balik modal. Akhirnya dibantu dan nggak nyampe sebulan sih, udah saya kembalikan. Makanya belajar juga teman-teman, jangan fokus kendala ya. Apapun kendala saat ini, mungkin cuma dari HP, belum punya laptop, mungkin pas-pasan atau apa, fokus ke impian yang mau diraih, fokus habis ini pengen mencapai apa. Karena kalau kita hanya fokus ke keterbatasan kita nggak bergerak-gerak, nggak upgrade skill, nggak upgrade ilmu, nggak upgrade juga finansialnya. Jadi fokus ke apa yang pengen kita raih bersama-sama di Baleo Mall. Kita pengen beliin apa, pengen bahagiain keluarga apa, itu harus ada. Usia saya berapa? Nanti lama-lama tanya ukuran baju saya. Usia saya 31 tahun. Megawati tahu dari mana? Ayo Megawati. Kalau saya 31 tahun. 31 tahun, anak saya sudah 2. Udah kelihatan belum punya anak 2? Udah kelihatan kan ya? Ya, pokoknya kalau teman-teman masuk di dalam tim saya, siap-siaplah saya coaching dengan berbagai macam strategi, termasuk membakar semangat, termasuk menghapus mental block, termasuk juga supaya teman-teman tuh larinya kencang ya, supaya teman-teman larinya kencang, nggak cuman sekedar jualan. Saya nggak seneng orang jualan mindsetnya pedagang. Saya lebih seneng orang jualan tuh mindsetnya pengusaha, mindsetnya pebisnis. Dan saya juga akan dorong teman-teman nggak cuman hanya fokus kepada diri sendiri, tapi bagaimana kehidupan kita tuh bermanfaat bagi banyak orang. Kita bisa rekrut admin, bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa macam-macam ya. Oh, dari live Zoom ya. Ya, saya di waktu Zoom saya pernah menyebutkan usia. Ada pertanyaan lagi? 5 menit lagi. Ya teman-teman, sambil ini ya, semakin mendekati launching itu nanti akan banyak sekali teman-teman lain, mentor lain yang menawarkan link pendaftaran.
Saya tidak memaksa teman-teman harus ikut saya, dimentori saya, tetapi teman-teman pastikan, karena banyak yang belum tahu kalau nanti daftar lewat siapa, mentornya siapa. Taunya dimentori banyak orang. Enggak, semua mentor hanya akan fokus ke prioritas, ke daftarnya lewat link siapa gitu. Karena nanti itu sama mentor utama akan dipantau omset tim yang dibimbing bagaimana. Kalau saya banyak ngurusi yang dari luar, dari tim saya kurang saya urusi, ya akhirnya omset tim saya nggak besar-besar gitu. Toko saya saat ini baru 2, satu di Shopee, satu di Tokopedia. Ya, semoga panjang umur, amin. Tapi lebih baik semoga bermanfaat bagi banyak orang ya. Kalau panjang umur nggak bermanfaat bagi banyak orang, kayaknya juga ada yang kurang gitu. Pokoknya marilah sama-sama dengan dropship ini kita capai impian. Apa yang belum kebeli pengen kebeli, biar teman-teman semangat. Biasakan hadiahi diri ya, jangan dipaksa terus tubuhnya untuk berjuang tetapi nggak pernah dihadiahi. Pengen beli baju baru nggak beli ya. Pengen beli sepatu baru nggak beli aja kalau memang perlu gitu. Jadi mentor ada komisi? Nggak ada dong. Komisinya gurih banget. Makanya saya berusaha maksimal supaya teman-teman juga omsetnya gede gitu. Karena disitulah juga ada income buat saya gitu. Apakah setiap supplier dibatasi orangnya? Supplier tidak dibatasi dropshipnya berapa, tetapi dropship dibatasi hanya bisa mengambil dari 10 supplier satu akun ya. Hanya bisa mengambil 10 supplier ya. Kalau supplier mau diambil berapa dropship tidak dibatasi. Profitnya antara 10 sampai 15 jutaan ya, profit saya sebulan. Sebenarnya masih bisa dimaksimalkan sih, pengen nambah toko tetapi Balai Mall belum launching. Jadi ya udahlah, tunggu Balai Mall launching dulu. Soalnya kemarin buka toko, suppliernya nggak terlalu recommended. Transfer hari Sabtu, dikirimnya hari Selasa, saya dikomplain pembeli terus. Udahlah, nunggu Balai Mall launching aja daripada saya bikin toko ratingnya nggak bagus. Capek-capek desain, capek-capek optimasi, nyari logo, nyari nama toko itu kan butuh wangsit ya. Biar maksimal. Ya, per bulan. Omset sekitar di atas 50 ya, 50 sampai 60 juta, profitnya 10 sampai 15 juta. Pokoknya teman-teman, goal saya teman-teman yang nanti ikut Balai Mall itu minimal bisa mendapatkan profit itu 10 juta sebulan minimal ya. Jadi minimal di teman-teman yang join nanti di tempat saya target saya adalah teman-teman punya profit minimal 10 juta per bulan. Minimal. Syukur-syukur teman-teman bisa dapat itu di bulan ketiga atau keempat gitu ya. Itu jauh lebih bagus. Makanya saya pesan benar-benar teman-teman tolong belajar desain dari sekarang supaya optimasi nanti jauh lebih cepat ya. Shopee semua toko tokonya. Bukan, saya Shopee 1, Tokopedia 1. Siap, saya pasti bantu. Saya senang teman-teman punya peningkatan income, bisa membahagiakan keluarga. Saya senang teman-teman itu semangat jualan. Saya di Facebook saya kalau ada orang jualan saya senang. Lihat Facebook saya di beranda-beranda orang pada jualan itu saya senang. Daripada saya ngelihat orang ngeluh gitu ya, orang ngeluh terus nyindir-nyindir tetangganya, nyindir temennya gitu, enak banget gitu. Pasti saya unfriend gitu tuh. Bingung nentuin produknya mau dijual, besok di Balai Mall kita ajarin ya, ada caranya ya. Apa yang paling banyak dicari, apa yang paling potensial, itu ada caranya. Siap-siap nanti saya ajarkan juga teman-teman ya, itu ada caranya. Jadi gak usah bingung, stop mengatakan diri bingung ya. Ketika bingung katakan bahwa saya harus cari informasi tambahan kemana ya, saya harus belajar ke siapa ya. Karena kalau kita mengatakan bingung, itu otak kayak langsung dipaksa untuk dikasih virus hang, ngeblank. Saya bingung ya, itu kan udah acak tuh, otak udah kacau. Tapi kalau teman-teman pikirannya saya harus cari informasi tambahan kemana ya, saya harus belajar ke siapa ya, supaya saya bisa, saya harus ngapain ya, harus seperti itu teman-teman, pola pikirnya ya.
saya produknya itu 90. Nah ini biasanya kalau nanya-nanya angka nih terjebak di angka nih. Jangan terjebak di angka ya, terjebak di polanya ya, pahami polanya. Satu produk yang omsetnya 250 juta sebulan, hanya jualan satu produk. Jangan sampai nanti saya ngomong toko saya 90 produk, teman-teman ikut nyari supplier yang produknya 90. Jangan terjebak di angka ya. Jangan terjebak di angka. Amin 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 ya. Kita raih cita-cita bersama di Baleo Mall. Agustus ntar akan banjir toko lagi dong di MP. Ya biarin aja, nggak apa-apa. Saya pernah nyinggung kemarin kan, bukan kemarin ya, di status ini IG story ya. Teman-teman pernah nggak masuk mall satu lantai jualan handphone semua? Gitu? Pernah lihat nggak? Nah seperti itu tuh yang jualan handphone di situ tuh ngerti bisnis nggak sih gitu? Orang sudah tahu ada jualan handphone banyak kok masih jualan handphone di situ gitu. Kenapa nggak jualan pecel aja di situ gitu, yang nggak ada yang lain gitu. Ya nggak apa-apa teman-teman, persaingan tuh membuat kita semakin ketat. Coba lihat Alfamart, Indomaret. Sudah tahu di situ ada Indomaret, kenapa di sampingnya dikasih Alfamart gitu? Itu ngerti bisnis nggak sih gitu? Jadi teman-teman nggak usah takut dengan adanya persaingan. Persaingan itu memicu semangat kita untuk jauh lebih berinovasi dan lebih berkembang lagi. Kita larinya lebih cepat lagi. Saya senang tuh kompetisi, ada pesaing-pesaing. Bahkan sesama mentor kan juga ada persaingan ya. Persaingan banyak-banyakan peserta itu saya senang ya. Tapi saya nggak pelit bagi ilmu. Semuanya saya ajari, main YouTube bareng-bareng. Saya kasih ilmunya, kenapa begini, begitu. Apa yang saya lakukan itu saya bagi ke mentor-mentor lain. Karena dengan mentor lain mengerjakan, akhirnya saya terangsang apa yang bisa saya lakukan biar saya lebih jago lagi gitu. Biar saya lebih bisa maksimal lagi gitu. Traffic gratisan yang paling kenceng menurut Om, soalnya takutnya iklan kalau nggak diarahin mentor boncosnya banyak. Sudah nonton video saya tentang pola iklan belum? Kalau sudah nih teman-teman akan saya ajarkan pola yang benar sehingga menghindari keboncosan. Tetapi di awal tetap butuh budget untuk beli data, memisahkan produk yang laku, yang tidak laku, memisahkan kata kunci yang tepat, yang tidak tepat, memisahkan jam ramai dan tidak, sampai terbentuk formula iklan yang jos sehingga tidak boncos. Tapi di awal tetap ada budget untuk beli data itu ya. Bukan iklan langsung ada penjualan, bukan seperti itu polanya. Traffic gratisan yang paling gampang itu Facebook Marketplace ya. Asal nanti di riset itu produk sedang naik daun. Nah, produk yang sedang naik daun itu apa nanti saya ajari ketika launching ya. Nah, itu kalau kita pasang di Facebook Marketplace, wih keren banget itu. Siap-siap keteteran untuk ini. Balesin inbox ya. Tetapi kalau di Facebook Marketplace polanya orang itu nanya-nanya, banyak nanya belum tentu beli. Jadi langsung aja diarahkan, kalau mau serius beli silahkan klik Shopee ini atau klik Tokopedia ini biar mereka langsung beli. Karena kalau diladenin nanya-nanya capek, ngurusin satu orang bertanya banyak banget. Dan banyak yang inbox, bisa COD nggak, bisa COD nggak, ini apa nggak ada warna lain nggak, itu tipikalnya seperti itu. Kalau di Shopee kan nggak, orang langsung lihat langsung beli. Ya ada yang nanya-nanya tapi nggak banyak. Cuman kalau di Facebook Marketplace banyak banget, banyak banget. Ya kalau traffic bagus nggak ada yang beli, itu ada formulanya. Karena rumusnya cuma traffic menarik trusted. Bisa jadi kurang menarik, bisa jadi kurang trusted. Kalau kedua hal itu dibenahi secara detail, itu bisa banjir order. Kecuali memang produknya nggak potensial. Dan jangan terpaku pada satu produk ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau terjun di marketplace, fokus kepada omset dan profit. Ya jangan terlalu apa ya namanya. Pokoknya produk ini harus laku, jangan seperti itu. Omset dan profit. Apalagi maaf ya teman-teman yang ikut multi level, tidak harus loh ya produknya yang dari multi level itu. Memang sih kata leader itu harus fokus satu produk, harus fokus satu perusahaan. Tahu nggak fokus saya apa? Saya juga satu fokus. Fokus saya adalah menambah saldo rekening sebanyak-banyaknya. Fokus satu bidang, iya saya fokus satu bidang penjualan. Gitu. Apa yang saya jual ya banyak gitu. Ya harusnya fokus satu produk. Nah itu berarti salah teman-teman, salah dapat motivasi, salah dapat inspirasi itu. Cari produk yang potensial gimana? Nanti saya ajarin, ada risetnya, riset di Google ada, riset di Shopee ada. Ya produk yang potensial tuh bisa di riset. Jadi kita nggak mengira-ira, semuanya by data. Semuanya by data. Misalnya nih sekarang orang di Google lagi kebanyakan ngetik apa, itu pakai riset data. Termasuk teman-teman coba deh ketik Baleo Mall di YouTube. Kenapa video saya di paling atas? Itu ada risetnya.
Semuanya ada risetnya gitu. Enggak perkiraan saya akan membuat, kira-kira saya akan membuat judul kayak gini, enggak seperti itu. Semuanya pakai riset by data ya. Jadi pakai cari produk potensial itu pakai riset dari data history. Sebelumnya orang pakai apa sih? Nah, teman-teman yang jualan daster ya, apakah akhir-akhir ini peminat daster menurun? Ya, puncaknya ada di bulan kemarin dan bulan ini sudah mulai menurun. Saya sudah lihat grafiknya, ada tuh risetnya. Ya, pakai Google Trends bisa. Ya, salah satunya adalah pakai Google Trends. Nanti saya ajari bagaimana memaksimalkan fitur Google Trend ya untuk melihat apa namanya riset produk lebih detail lagi, sehingga teman-teman ketika mau jualan mantep nih ya. Di Google Trend tidak hanya lihat grafik, tapi angkanya di angka berapa idealnya produk itu banyak peminat gitu. Cara risetnya gimana? Nanti ya, tunggu Balea mau launching. Itu materi kelas soalnya. Ya, tunggu Balea mau launching cara risetnya. Enggak sekarang. Sabar aja, semua saya bongkar, nggak ada ilmu yang saya tutup-tutupi. Pokoknya teman-teman nanti yang mencapai profit 10 juta sebulan langsung kabari saya ya, karena itu adalah sebuah kebanggaan saya, sebuah tujuan utama saya minimal ya. Kalau udah nyampe, Pak profit saya sudah 10 juta per bulan, nah itu akan saya senang banget tuh. Kebahagiaan seorang mentor ya, karena saya niru mentor utama sih, Bung Awan sama Mas Arief tuh akan senang banget ketika murid-muridnya mencapai profit sebesar-besarnya gitu. Ya, riset di satu negara, kita jualnya di Indonesia soalnya. Nanti juga kita bisa, kalau untuk mau posting di Facebook Marketplace, kita riset berdasarkan kota. Jadi kota mana yang paling banyak mencari produk itu, kita posting di Facebook Marketplace-nya, kita arahkan titik di kota itu, sehingga orang yang nanya banyak, orang peminat banyak. Kalau jangan terfokus satu produk, berarti toko kita kategorinya campur-campur dong. Enggak, maksudnya gini, sebelum memulai ke Balea Mall, jangan fokus, misalkan aku pokoknya pengen jualan sepatu kulit misalkan. Jangan seperti itu. Kita lihat produk potensial, itu yang kita jual. Nah, misalkan ada produk potensial lain, ya kita ambil supplier lain, kita bikin toko baru gitu. Bukan berarti terus apa ya namanya, semua produk kita masukkan. Nah, setengah menit lagi kita berakhir teman-teman ya. Sampai ketemu di lain kesempatan.